Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hubungan Industri. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang dinamika hubungan industrial antar pekerja, manajemen, dan pemerintah dalam berbagai konteks industri. Nah, dalam perkuliahan ini, teman-teman akan mempelajari regulasi ketenagakerjaan, kemudian teknik negosiasi perburuhan, penyelesaian konflik industrial, serta kebijakan ketenagakerjaan di tingkat nasional dan global. Nah, pendekatan pada mata kuliah ini adalah case-based learning dan project-based learning. Tujuannya adalah untuk mahasiswa dapat memahami konsep secara lebih aplikatif melalui analisis studi kasus dan juga pemecahan masalah di dunia kerja. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan perkuliahan. Tujuan perkuliahan di sini yang pertama adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan industri. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan analisis konflik ketenagakerjaan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan negosiasi dan mediasi. Dan yang terakhir, memahami kebijakan ketenagakerjaan nasional dan internasional. Berikut beberapa hak dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa yang pertama yaitu mengikuti perkuliahan dan mendapatkan materi ajar. Yang kedua, mendapatkan bimbingan akademik. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan dalam kelas apabila masih ada beberapa materi yang belum dapat dipahami oleh mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban mahasiswa, yang mana yang pertama adalah mengikuti perkuliahan minimal 75%. Ini adalah sebagai syarat teman-teman untuk bisa mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang berikutnya berpartisipasi aktif dalam diskusi dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Perlu diingat bahwa tugas itu komponen yang paling penting, salah satu komponen yang penting untuk perkuliahan ini. Karena apabila ada satu tugas saja yang bernilai 0, biasanya akan menurunkan nilai teman-teman. Sehingga diwajibkan kepada teman-teman untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Metode pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah hubungan industri ini adalah case-based learning, kemudian project-based learning ya, sorry ini adalah salah ketik, kemudian diskusi interaktif dan juga simulasi negosiasi. Yang berikutnya adalah evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian ini komponennya adalah yang pertama partisipasi. Dia memiliki bobot 10%. Jadi nanti teman-teman di kelas, teman-teman silakan untuk aktif bertanya dan juga menjawab. Jadi tidak hanya bertanya saja. Dan perlu diperhatikan bahwa pertanyaannya bukan yang asal bunyi ya, tetapi memang benar-benar yang teman-teman tidak paham. Kemudian yang kedua adalah tugas dan laporan bernilai 20%, yang mana di sini nanti akan diberikan tugas individu ataupun kelompok untuk mendalami materinya. Kemudian presentasi dan diskusi bobotnya adalah 15%. Nah, di sini mahasiswa akan mempresentasikan materi dan juga hasil analisis studi kasus apabila diberikan. Kemudian ada UTS 25%, yang mana UTS ini adalah untuk mengukur pemahaman teman-teman terhadap materi yang telah dipelajari pada tengah semester. Dan ujian akhir semester untuk penguasaan seluruh materi yang telah diajarkan, yang mana nilainya adalah 30%. Kemudian di sini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama satu semester. Yang pertama adalah pengantar hubungan industri, konsep dan prinsip dasar. Yang mana pada awal perkuliahan ini, teman-teman akan diperkenalkan dengan konsep dasar hubungan industri. Jadi peran-peran berbagai pihak yang mana pihak-pihak yang terlibat itu adalah pekerja, kemudian pengusaha, kemudian pemerintah, yang mana sistem hubungan kerja berkembang dalam konteks global dan Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, untuk regulasi dan ketenagakerjaan di Indonesia ini membahas tentang hukum ketenagakerjaan. Jadi,
Di dalamnya nanti ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Kemudian bagaimana regulasi tersebut diterapkan di berbagai sektor industri. Yang berikutnya adalah sistem dan model hubungan industrial. Sistem dan hubungan industrial ini nanti ada model hubungan industrial yang mana akan diterapkan di dunia. Contohnya seperti sistem liberal, kemudian sosial demokrasi, dan juga sistem campuran. Nah, teman-teman nanti akan mempelajari karakteristik dan perbedaan sistem ini di beberapa negara. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah serikat pekerja dan perannya. Jadi di dalam industri itu terdapat serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini termasuk ke dalam elemen penting dalam hubungan industri. Nah, di dalam materi ini nanti akan membahas fungsi, kemudian peran, hak, dan juga kewajiban serikat pekerja, serta bagaimana mereka terlibat dalam negosiasi dan advokasi hak-hak pekerja. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah perundingan dan perjanjian kerja bersama. Jadi di dalamnya nanti teman-teman akan mempelajari tentang teknik negosiasi perburuhan, proses penyusunan perjanjian kerja bersama atau PKB, kemudian bagaimana strategi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah penyelesaian konflik ketenaga kerjaan. Nah, di dalam dunia kerja ini, teman-teman, selalu ada konflik yang tercipta dan kita tidak bisa menghindari. Nah, di dalam materi ini, teman-teman nanti akan membahas metode penyelesaian konfliknya itu seperti apa, yang mana di dalamnya ada mediasi, arbitrase, dan juga negosiasi. Kemudian nanti akan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang mana mereka akan turut menangani sengketa ketenaga kerjaan. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen hubungan industrial di perusahaan. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari bagaimana perusahaan itu menerapkan manajemen hubungan industrial untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan juga produktif. Lalu, teman-teman juga akan mempelajari bagaimana mereka menghadapi tantangan dalam hubungan kerja. Gitu. Dan berikutnya adalah ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester, nanti teman-teman akan bersama dengan Bu Uli atau Bu Ida Uliyah. Ya. Untuk pertemuan ke-9 ini adalah dampak globalisasi terhadap hubungan industri. Nah, di dalam globalisasi itu membawa tantangan baru dalam hubungan industri. Jadi yang di dalamnya nanti akan ada tenaga kerja asing, kemudian perubahan-perubahan kebijakan ketenaga kerjaan, dan juga dampak otomatisasi. Nanti teman-teman diharapkan bisa menganalisis dampak globalisasi terhadap dunia kerja. Kemudian pertemuan yang ke-10, nanti teman-teman akan mendapatkan materi hubungan industri di sektor publik versus swasta. Jadi nanti hubungan kerja di sektor publik memiliki perbedaan dengan sektor swasta. Dalam hal ini termasuk di dalamnya ada regulasi, kemudian kebijakan, dan juga manajemen tenaga kerja. Nanti teman-teman akan membandingkan perbedaan hubungan industri di dua sektor ini. Kemudian untuk pertemuan ke-11 nanti akan ada praktik hubungan industrial di negara lain. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari studi kasus hubungan industri di beberapa negara. Jadi tujuannya untuk memahami pendekatan yang berbeda dalam mengelola hubungan ketenaga kerjaan. Seperti itu. Jadi bisa melihat secara real praktik hubungan industrial di beberapa negara lain. Kemudian yang ke-12 adalah teknologi dan masa depan hubungan industri. Jadi sebelumnya revolusi industri 4.0 itu sudah membawa perubahan yang besar pada tenaga kerja dan hubungan kerja. Apalagi sekarang ya, teknologi sudah berkembang sangat pesat sekali. Nah, nanti teman-teman akan mengeksplorasi peran otomatisasi, kemudian AI, dan juga digitalisasi dalam dunia kerja.
Nah, nanti teman-teman bisa melakukan evaluasi tantangan dan peluang teknologi di dalam hubungan industri. Kemudian yang ke-13 yaitu studi kasus penyelesaian konflik tenaga kerja. Nah, nanti teman-teman akan diberikan kasus nyata tentang konflik ketenaga kerjaan dan diminta untuk menyusun strategi penyelesaiannya. Jadi nanti teman-teman bisa menerapkan teori dan konsep dalam menyusun solusi konflik ketenaga kerjaan yang mungkin terjadi dan juga nanti apabila teman-teman sudah terjun ke dunia kerja. Kemudian yang ke-14 yaitu evaluasi kebijakan ketenagakerjaan Indonesia. Nah, nanti teman-teman akan melakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, tantangan dan implementasinya seperti apa. Terus usulan-usulan perbaikan yaitu rekomendasi-rekomendasi yang teman-teman berikan gitu. Jadinya nanti teman-teman bisa memberikan rekomendasi kebijakan berbasis analisis akademik yang telah teman-teman lakukan. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester. Nah, di sana nanti itulah beberapa materi yang akan teman-teman pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah konsentrasi sumber daya manusia, mata kuliah hubungan industri. Kemudian yang berikutnya adalah aturan perkuliahan, yang mana di sini teman-teman wajib datang tepat waktu ya. Apabila ada kendala, teman-teman akan mendapatkan toleransi keterlambatan hanya dalam 15 menit. Seperti itu. Kemudian diskusi harus berbasis data dan juga argumen yang valid ya. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan dan profesional. Jika ada kendala, segera mungkin dikomunikasikan dengan dosen, baik dengan saya maupun Bu Uli. Nanti teman-teman bisa via grup ya, supaya bisa di-trace ya, ada history chatnya seperti itu. Atau mungkin apabila ada suatu masalah yang private, itu bisa melalui pesan pribadi. Kemudian ini adalah beberapa referensi dan sumber belajar teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan untuk membaca buku dari referensi ini. Yang pertama, buku utama yang akan kita gunakan yaitu Sutomo. Bukunya berjudul Hubungan Industrial di Indonesia, Teori dan Praktik. Kemudian Rifai tahun 2020, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Kemudian ada beberapa buku pendukung yaitu Jenard tahun 2016, Managing Employment Relation. Kemudian ada International Labour Organization atau ILO. Di sini Labor Relation and Collective Bargaining Best Practice tahun 2022. Dan selain buku dan juga jurnal akademik, teman-teman silahkan untuk bisa membaca laporan kebijakan ketenagakerjaan supaya lebih relate dan juga berita terbaru yang bisa digunakan sebagai bahan referensi selama perkuliahan. Jadi teman-teman bisa tetap up to date. Nah, seperti itu untuk kontrak perkuliahan hubungan industri. Untuk RPS-nya nanti teman-teman bisa download melalui Moka dan juga setelah itu teman-teman silakan membuat kelompok yang sesuai dengan materi ini. Jadi nanti silahkan dibuat kelompok sebelum UTS ya, yang mana nanti materinya mulai dari pengantar hubungan industri sampai dengan manajemen hubungan industrial di perusahaan. Seperti itu. Nanti dibagi aja dan isinya nanti silakan di recap oleh PJ kelas dan juga di-share melalui grup gitu ya. Nanti kelompok 1 anggotanya siapa, kemudian materinya apa. Kelompok 2 anggotanya siapa, kemudian materinya apa. Seperti itu gitu. Jadi nanti jelas dan juga bisa saling mengingatkan. Ya, untuk mulai minggu depan nanti akan dimulai teman-teman untuk presentasi. Jadi silakan untuk kelompok pertama langsung menyiapkan materinya yaitu pengantar hubungan industri, konsep dan prinsip dasarnya.
kemudian nanti ada tugasnya. Silakan untuk teman-teman kelompok yang presenter nanti mencari artikel ilmiah terkait dengan hubungan industri yang mana di dalamnya ada konsep dan prinsip dasar sehingga nanti teman-teman yang audiens mengerjakan resum dari dua artikel ilmiah yang sudah teman-teman kelompok presenter siapkan. Seperti itu. Nah, apabila belum jelas, nanti teman-teman silahkan untuk bertanya melalui grup ya. Terima kasih teman-teman, saya sampaikan itu adalah kontrak perkuliahan mata kuliah hubungan industri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.